Hutan ini seolah berubah bentuk, membuatnya kebingungan. Saat ia hendak melanjutkan perjalanan, tiba-tiba kabut tebal muncul entah dari mana. Kabut itu begitu pekat hingga Warjo tidak bisa melihat lebih dari 2 langkah di depannya. Ia merasa merinding, tetapi tetap berjalan perlahan sambil menuntun sepedanya. Semoga ini jalan yang benar, ucapnya lirih. Kabut itu semakin tebal, diiringi suara-suara aneh seperti rintihan dan langkah kaki yang mengikutinya dari kejauhan. Setiap kali Warjo berhenti, suara itu juga ikut berhenti. Jantungnya berdegup kencang, tetapi ia terus berjalan dengan keberanian yang tersisa. Setelah beberapa saat yang terasa seperti berjam-jam, kabut perlahan menghilang. Di depannya, ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut sekaligus bingung. Sebuah gerbang megah dari kayu dengan ukiran yang sangat indah. Gerbang itu tampak tidak sesuai dengan suasana hutan yang gelap dan suram. Ukirannya menggambarkan adegan-adegan kehidupan desa yang damai, dengan gambar orang-orang memanen padi dan bermain musik tradisional. Namun, ada sesuatu yang aneh. Semakin lama ia memperhatikan, ukiran itu tampak hidup, seolah orang-orang di dalamnya bergerak perlahan. Warjo merasa ragu untuk melangkah lebih jauh, tapi ia teringat pesan pria tua kemarin. Hanya yang punya keberanian yang bisa masuk. Dengan menguatkan hati, ia mendorong gerbang itu yang ternyata terbuka dengan mudah. Di balik gerbang, ia melihat pemandangan yang menakjubkan. Desa itu terlihat sangat indah, dengan rumah-rumah tradisional megah yang tertata rapi di antara kebun-kebun penuh bunga warna-warni. Ada sungai kecil yang mengalir jernih di tengah desa, dan pohon-pohon buah yang berbuah lebat di sepanjang jalan. Yang paling aneh adalah suasananya. Tidak ada suara binatang, tidak ada suara angin, bahkan suara aliran air sungai pun hampir tidak terdengar. Desa itu seperti potret yang terhenti di waktu. Ini pasti desa Wanatirta, pikir Warjo, sekaligus merasa lega dan waspada. Ia mendorong sepedanya perlahan memasuki desa, tanpa tahu bahwa langkahnya baru saja membawa dirinya ke dalam sebuah misteri yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Warjo melangkah masuk lebih dalam ke desa yang tampak indah namun janggal itu. Jalan desa terbuat dari batu-batu halus yang tertata rapi, seolah setiap inci tanahnya dijaga dengan penuh perhitungan. Di sisi kanan dan kiri jalan, rumah-rumah tradisional berdiri megah dengan atap berbentuk limasan. Mana penduduknya? Gumam Warjo, sembari mendorong sepedanya perlahan. Meski tidak ada satu orang pun terlihat, Warjo merasa dirinya diawasi. Sensasi itu membuat tengkuknya merinding. Sesekali ia berhenti, mencoba memastikan tidak ada yang mengintai. Tapi setiap kali ia menoleh, hanya ada keheningan yang menyelimuti. Tiba-tiba, suara lembut terdengar dari arah belakang. "Selamat datang, Tuan." Warjo terlonjak kaget dan menoleh cepat. Di depannya, seorang lelaki tua berdiri dengan senyum ramah. Wajahnya bersih dan cerah, namun matanya seolah menyimpan rahasia yang dalam. Ia mengenakan pakaian tradisional berwarna putih bersih, seakan baru saja keluar dari acara resmi. "Nama saya Kilurah," ujar lelaki itu, memperkenalkan diri. "Kami sudah menantimu." Warjo tergagap, bingung dengan ucapan Kilurah. "Sudah lama sekali desa kami menunggu kedatangan tamu sepertimu. Mari, ikutlah denganku. Kau pasti lelah setelah perjalanan jauh." Meski ragu, Warjo mengikuti Kilurah. Lelaki tua itu membimbingnya ke sebuah rumah besar yang terletak di tengah desa. Rumah itu jauh lebih megah daripada rumah-rumah lainnya, dengan ukiran kayu yang detail dan berkilauan seperti baru saja dipernis. Di halaman rumah, pohon-pohon mangga besar tumbuh subur, buahnya menggantung lebat hingga ke tanah. Kilurah mempersilakan Warjo masuk. "Silakan beristirahat dulu, nanti kami akan menghidangkan makanan untukmu." Warjo duduk di atas tikar pandan yang empuk. Bau harum melati memenuhi ruangan, memberikan rasa nyaman yang aneh. Dalam hati, ia merasa lega bisa menemukan tempat yang sepertinya aman. Namun, di sisi lain, perasaan ganjil masih menggelayuti pikirannya. Tak lama kemudian, beberapa warga desa muncul satu persatu. Mereka semua berpakaian rapi dan menunjukkan keramahan luar biasa. Seorang wanita parubaya datang membawa nampan berisi nasi putih hangat. "Silakan makan, Tuan,"
ucap wanita itu sambil tersenyum. Warjo yang lapar setelah perjalanan panjang tidak banyak berpikir. Ia segera melahap makanan itu. Rasanya luar biasa lezat, berbeda dari makanan biasa yang pernah ia cicipi. Namun, saat ia menelan suapan terakhir, samar-samar ia mendengar bisikan. Suara itu tidak berasal dari siapapun di ruangan itu. Jangan terlalu percaya. Warjo menoleh cepat, tapi semua orang di sekitarnya tampak biasa saja. Mereka tersenyum, seolah tidak ada yang salah. Tidak apa-apa, Tuan, tanya Ki Lurah yang duduk di sudut ruangan. Warjo mengangguk canggung. Setelah makan, Ki Lurah berbicara panjang lebar tentang desa Wanatirta. Ia menjelaskan bahwa desa itu adalah tempat yang penuh kedamaian dan kesejahteraan, jauh dari dunia luar yang penuh keserakahan. Warjo mulai merasa tenang mendengar cerita itu, meski pikirannya masih terusik oleh bisikan tadi. Malam tiba dengan cepat. Warjo dipersilakan beristirahat di sebuah kamar yang mewah dengan tempat tidur empuk dan kelambu berwarna putih. Namun, meski tubuhnya lelah, ia sulit memejamkan mata. Di tengah keheningan malam, Warjo mendengar suara langkah kaki di luar kamar. Awalnya pelan, tetapi semakin lama semakin jelas. Langkah itu terdengar bolak-balik di depan pintu, seolah ada seseorang yang mondar-mandir. Warjo menahan napas. Ia tidak berani keluar, tetapi penasaran. Dengan tangan gemetar, ia membuka celah kecil pada pintu. Yang terlihat hanyalah koridor kosong. Ketika ia menutup pintu kembali, suara itu tiba-tiba berhenti, digantikan oleh bisikan halus di telinganya. Pergilah, sebelum terlambat. Pagi menjelang, sinar matahari hangat masuk melalui celah jendela kamar tempat Warjo menginap. Ia terbangun dengan tubuh yang lelah, meski semalam sulit tidur. Suara-suara aneh dan bisikan yang ia dengar masih membekas di pikirannya. Saat ia keluar dari kamar, suasana desa tampak berbeda. Warga mulai berdatangan ke halaman rumah besar tempatnya menginap. Mereka menyambutnya dengan penuh keramahan. Beberapa membawa hasil bumi seperti sayur mayur, buah-buahan segar, bahkan kerajinan tangan yang terlihat indah. Sarapan sudah siap, Tuan Warjo, ujar seorang wanita muda dengan suara lembut. Namanya Kirana. Wanita berparas cantik dengan sorot mata yang tajam. Ia mempersilakan Warjo ke meja makan besar yang sudah dipenuhi berbagai hidangan lezat. Terima kasih, jawab Warjo dengan kikuk. Selama makan, warga desa ramai mengobrol dengan Warjo. Mereka menceritakan betapa bahagianya hidup di desa Wanatirta, sebuah tempat yang konon diberkati oleh alam. Desa ini istimewa, ujar seorang lelaki tua. Kami tidak kekurangan apapun. Segalanya di sini tersedia dengan melimpah. Kau mungkin tidak akan menemukan tempat seperti ini di luar sana. Warjo mengangguk, meski perasaan ganjil kembali muncul di dadanya. Ia merasa keramahan mereka terlalu berlebihan, seolah-olah mereka ingin sesuatu darinya. Setelah sarapan, Ki Lurah mengajak Warjo berkeliling desa. Ia menunjukkan ladang subur yang penuh dengan padi yang menguning, sungai kecil dengan air jernih yang mengalir deras, dan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Lihatlah, Tuan Warjo, kata Ki Lurah sambil tersenyum. Kami hidup berdampingan dengan alam. Semua kebutuhan kami terpenuhi tanpa harus berusaha keras. Itulah berkah desa ini. Warjo hanya tersenyum kecil, tetapi dalam hati ia bertanya-tanya. Bagaimana mungkin tempat seperti ini tidak dikenal oleh orang luar? Mengapa desa yang tampak kaya ini terasa begitu sunyi? Saat mereka kembali ke rumah utama, Kirana mendekati Warjo. Ia membawa segelas air dingin untuk diminum Warjo. Ketika memberikan gelas itu, Kirana berbisik pelan, cukup dekat sehingga hanya Warjo yang bisa mendengar. Berhati-hatilah, katanya. Jangan terlalu mempercayai mereka. Warjo terkejut, tetapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Kirana sudah pergi dengan langkah cepat. Perkataan Kirana membuat Warjo semakin waspada. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil di sekitar desa. Ia menyadari bahwa, meskipun desa ini penuh dengan hasil bumi yang melimpah, tidak ada aktivitas seperti pasar atau penduduk yang benar-benar bekerja. Mereka hanya tampak berkumpul, seolah-olah menunggu sesuatu. Ketika malam kembali tiba,
Warjo merasa semakin tidak nyaman. Ki Lurah dan beberapa warga mengundangnya untuk makan malam bersama. Di tengah percakapan yang penuh dengan pujian atas keberkahan desa, Warjo memberanikan diri bertanya, "Apa tidak ada pendatang lain yang pernah ke sini?" Sejenak suasana hening. Tatapan semua orang di meja makan tertuju pada Warjo. Senyum mereka memudar, dan ruangan yang awalnya hangat menjadi dingin. "Jarang sekali ada yang datang," jawab Ki Lurah. Senyumnya kembali muncul, tetapi kali ini tampak dipaksakan. "Dan jika ada, mereka biasanya memutuskan untuk tinggal." Warjo merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan, tetapi rasa tegang itu tidak hilang. Setelah makan malam, Warjo kembali ke kamar, tetapi ia tidak bisa tidur. Ia merasa harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Saat tengah malam, ia memberanikan diri keluar dari kamar. Koridor rumah itu gelap dan hanya diterangi cahaya remang-remang dari pelita. Ia melangkah pelan, berusaha tidak membuat suara. Namun, di tengah perjalanan, ia mendengar suara tangisan lirih. Warjo mengikuti suara itu. Langkahnya membawanya keluar rumah, menuju sebuah pohon besar di tengah desa. Di bawah pohon itu, ia melihat Kirana sedang duduk sambil menangis. "Kirana?" panggil Warjo pelan. Kirana menoleh cepat. Wajahnya pucat, dan air mata mengalir deras. "Tuan Warjo, kau harus pergi dari sini. Desa ini bukan tempat yang kau pikirkan." Sebelum Warjo sempat bertanya lebih lanjut, suara langkah berat terdengar dari belakang mereka. Kirana memegang tangan Warjo erat-erat. "Cepat kembali ke kamar. Jangan biarkan mereka tahu kau di sini." Warjo bergegas kembali. Jantungnya berdegup kencang. Ia baru sadar bahwa keramahan desa ini menyembunyikan rahasia gelap yang belum sepenuhnya ia pahami. Keesokan paginya, setelah semalam penuh ketegangan, Warjo mencoba menenangkan pikirannya. Apa yang ia alami malam itu dengan Kirana terus menghantui pikirannya. Apa maksud dari peringatan wanita itu? Saat matahari sudah cukup tinggi, Ki Lurah datang menemuinya di depan rumah tempat ia menginap. Senyuman pria tua itu seperti biasa, ramah, tapi ada sesuatu yang membuat Warjo merasa tidak nyaman. "Tuan Warjo," ujar Ki Lurah dengan suara rendah namun tegas, "saya ingin mengajak Anda ke balai desa. Ada sesuatu yang ingin kami perlihatkan." Warjo mengangguk ragu, tapi rasa penasaran mengalahkan keraguannya. Ia mengikuti Ki Lurah melintasi jalan-jalan desa yang terasa sunyi. Langkah-langkahnya menggema seperti berada di ruangan tertutup, meski mereka berjalan di udara terbuka. Sesampainya di balai desa, Warjo dikejutkan oleh pemandangan yang ada di depannya. Di ruangan yang luas itu, terdapat tumpukan emas, perak, permata, kain sutra, dan barang-barang berharga lainnya. Warjo tertegun. Tidak pernah seumur hidupnya ia melihat kekayaan sebesar ini. Ia sampai mengucek matanya, memastikan bahwa apa yang ia lihat bukan mimpi. "Semua ini adalah berkah bagi kami di desa Wanatirta," ujar Ki Lurah, berjalan mendekati tumpukan emas. "Dan kami ingin berbagi berkah ini dengan Anda, Tuan Warjo. Kami percaya Anda orang yang tepat. Tinggallah bersama kami, dan kekayaan ini akan menjadi milik Anda. Hidup Anda akan berubah selamanya." Mata Warjo masih terpaku pada tumpukan harta itu. Ia membayangkan hidup yang serba cukup. Tidak perlu lagi bersusah payah menjajakan dagangan keliling desa. Namun, suara lirih Kirana semalam kembali terngiang. "Desa ini bukan tempat yang kau pikirkan. Apa tidak ada syarat tertentu?" tanya Warjo, mencoba menyembunyikan keraguannya. Ki Lurah tertawa kecil. Suaranya berat dan terkesan memaksa. "Hanya satu, Tuan Warjo. Anda harus menjadi bagian dari desa ini, meninggalkan semua yang ada di luar. Tapi itu harga yang kecil, bukan? Mengingat apa yang akan Anda dapatkan." Warjo mengangguk pelan, meski hatinya terasa semakin berat. Di satu sisi, tawaran itu sangat menggiurkan. Namun di sisi lain, ada sesuatu yang tidak benar dengan semua ini. Ketika malam tiba, Warjo kembali duduk di kamar sambil merenungkan tawaran Ki Lurah. Pikiran tentang harta melimpah itu terus menghantui,
Tetapi ia merasa perlu mencari tahu lebih banyak sebelum membuat keputusan. Ia memutuskan untuk keluar lagi malam itu. Dengan langkah hati-hati, ia menyelinap keluar dari rumah dan menuju pohon besar tempat ia bertemu Kirana sebelumnya. Ia berharap bisa menemui wanita itu lagi dan mendapatkan penjelasan lebih jelas. Namun, di sana ia tidak menemukan Kirana. Sebaliknya, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di bawah pohon, terdapat sejumlah barang, cincin emas, kalung, bahkan kain mewah, yang terlihat sangat familiar. Warjo mendekat, memperhatikan lebih seksama. Ia mulai menyadari bahwa barang-barang itu milik para pedagang dan orang-orang dari luar desa. Lari, Warjo. Suara lirih terdengar dari belakangnya. Kirana muncul dari balik bayangan pohon. Wajahnya penuh ketakutan. Semua ini bukan untukmu. Kau hanya akan menjadi seperti mereka. Mereka siapa? Tanya Warjo dengan suara bergetar. Kirana tidak menjawab. Sebagai gantinya, ia menarik tangan Warjo dan menunjuk ke arah kerumunan warga desa yang berkumpul di balai desa. Dari tempatnya berdiri, Warjo melihat sesuatu yang mengerikan. Warga desa itu bukanlah manusia. Sosok mereka mulai berubah. Tubuh-tubuh mereka tampak melayang. Wajah mereka menjadi pucat tanpa mata, dan suara tawa menyeramkan terdengar menggema. Warjo mundur perlahan. Napasnya tercekat. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kirana mencengkram lengannya dengan kuat. Mereka bukan manusia. Warjo, semua yang kau lihat di sini hanya ilusi. Jika kau tidak pergi sekarang, kau akan menjadi bagian dari mereka selamanya. Setelah peringatan Kirana, Warjo merasa seluruh dunianya berguncang. Bayangan kekayaan melimpah yang tadi siang menggoda pikirannya kini terasa seperti jebakan mengerikan. Ia mengalihkan pandangan dari makhluk-makhluk yang kini berkumpul di balai desa. Tubuhnya gemetar tanpa henti. Bagaimana aku bisa keluar dari tempat ini? Tanya Warjo dengan suara bergetar. Kirana menarik napas panjang. Keluar dari desa ini tidaklah mudah. Desa ini hidup. Ia memilih siapa yang boleh pergi dan siapa yang akan tetap di sini selamanya. Apa maksudmu? Warjo memandang Kirana dengan sorot mata penuh kekhawatiran. Desa ini bukan desa biasa, ujar Kirana. Suaranya kini pelan seperti berbisik. Tempat ini adalah penjara roh-roh yang terperangkap oleh kutukan. Mereka menggunakan kekayaan sebagai umpan untuk menarik orang-orang serakah. Begitu kau menerima tawaran mereka, kau akan kehilangan kebebasanmu. Kau tidak akan pernah bisa keluar. Warjo membeku. Kata-kata Kirana menusuk hatinya. Namun ia belum sepenuhnya percaya. Kalau begitu, mengapa kau masih di sini? Kirana tersenyum getir. Aku adalah salah satu dari mereka yang pernah tergoda oleh ilusi ini. Aku menerima tawaran itu bertahun-tahun yang lalu. Tapi bedanya, aku berusaha melawan. Aku mencoba memberi peringatan kepada siapa saja yang datang agar tidak mengalami nasib yang sama. Tapi tidak semua orang mendengarkan. Kirana berhenti sejenak, memandang ke arah hutan gelap di kejauhan. Jika kau ingin selamat, Warjo, kau harus pergi sekarang juga sebelum mereka menyadari niatmu. Tanpa membuang waktu, Warjo mengikuti Kirana menyusuri jalan-jalan desa yang kini tampak berbeda. Suasana terasa lebih mencekam. Kabut tebal turun, dan suara-suara aneh mulai terdengar di sekeliling mereka. Tawa menyeramkan, langkah kaki yang terdengar namun tidak tampak sosoknya, dan bisikan yang terus memanggil namanya. Warjo, tetaplah di sini. Warjo menoleh ke segala arah, tapi Kirana menahan lengannya. Jangan dengarkan mereka. Teruslah berjalan. Jangan lihat ke belakang. Apapun yang terjadi. Meski hatinya penuh ketakutan, Warjo berusaha mengikuti instruksi Kirana. Namun, saat mereka semakin jauh dari balai desa, suara-suara itu semakin keras, seperti memaksa mereka untuk berhenti. Ketika mereka hampir mencapai gerbang desa, sosok Kilurah tiba-tiba muncul dari balik kabut. Wajahnya masih tersenyum, namun kali ini tatapan matanya kosong, seperti boneka yang dikendalikan. Warjo, panggilnya dengan nada yang dalam dan berat. Mau kemana kau? Bukankah kau sudah menerima keramahan kami? Langkah Warjo terhenti.
Ketakutannya memuncak. Tapi Kirana berbisik dengan nada mendesak. Jangan bicara dengannya. Jangan menjawab apapun. Namun, Ki Lurah terus mendekat. Langkahnya pelan, namun mengintimidasi. Kau sudah diberi kesempatan. Warjo, tinggal bersama kami adalah kehormatan. Apa kau ingin mengkhianati kami? Tiba-tiba, sosok Ki Lurah berubah. Tubuhnya memanjang, kulitnya menjadi kelam, dan matanya berubah merah menyala. Makhluk itu kini melayang, mengeluarkan tawa serak yang memekakan telinga. Warjo gemetar, tapi Kirana menariknya lagi. Mereka berlari sekuat tenaga menuju gerbang desa. Di belakang mereka, suara makhluk-makhluk lain bergema. Warga desa yang tadi ramah kini berubah menjadi bayangan hitam yang melayang, mengejar mereka dengan kecepatan luar biasa. Ketika mereka akhirnya mencapai gerbang, Kirana tiba-tiba berhenti. Warjo menoleh dengan panik. Ayo, Kirana, kita harus keluar dari sini. Kirana hanya tersenyum. Air mata mengalir di pipinya. Aku tidak bisa. Warjo, aku sudah menjadi bagian dari desa ini. Hanya kau yang masih punya kesempatan untuk bebas. Setiap momen bareng si kecil jadi berkesan. Baby happy, mom happy. Tapi, pergilah, seru Kirana dengan suara yang tegas namun penuh rasa sakit. Berdoalah, Warjo, minta perlindungan Tuhan. Itu satu-satunya cara agar kau bisa keluar. Dengan berat hati, Warjo melangkah keluar dari gerbang, meninggalkan Kirana yang tetap berdiri di sana, menghadap makhluk-makhluk yang kini mengepungnya. Ketika Warjo melewati gerbang, tubuhnya terasa berat, seperti ada kekuatan besar yang mencoba menariknya kembali. Ia jatuh bersimpuh, menengadahkan tangan, dan mulai berdoa dengan segenap hati, memohon pertolongan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saat ia membuka mata, gerbang desa itu menghilang. Ia kini berada di tengah hutan yang gelap dan sunyi. Tidak ada suara, tidak ada jejak desa gaib itu. Namun, di hatinya, ia tahu bahwa perjuangannya belum berakhir. Setelah melewati gerbang dan menemukan dirinya kembali di hutan, Warjo mencoba mengatur napas. Tapi rasa lega itu hanya berlangsung sesaat. Di balik kegelapan, terdengar langkah kaki, seperti banyak orang berjalan mendekatinya. Suara bisikan kembali muncul. Kali ini